Untuk mencari BJ benarnya, yang pertama granul ditimbang 1 gram, lalu disiapkan pignometer dan parafin cair. Lalu pertama pigno kosongnya ditimbang, didapatkan hasilnya, dicatat. Lalu pigno ini diberi parafin hingga full sampai tumpah. Nanti kalau ditutup baru dilap, habis itu ditimbang, didapatkan hasilnya, dicatat. Setelah itu pigno yang berisi parafin ini dimasukkan granul 1 gram ini dimasukkan ke dalam pigno yang sudah berisi parafin. Granulnya ditunggu sampai turun, lalu pigno plus parafin plus granulnya ditimbang, didapatkan hasilnya berapa. Terus lanjut ke hitungannya. Terus untuk menghitung bobot jenisnya bisa. Ya, yang 4 sama itu Dari hasil penimbangan didapat diketahui pigno kosongnya 111,5691 gram, bobot pigno plus parafinnya 19,8817 gram, pigno plus parafin plus granulnya 20,4383 gram. Untuk bobot granulnya tadi 0,958 gram, dan untuk raw parafin sudah diketahui dari literatur 0,86 gram per mili. literaturnya mana? Dilanjutkan sambil nunggu literaturnya. Lalu mencari parafin, berat parafin sebelum tumpah. Sesuai orang. Jeda terus naik usbah. Oh, yang jelaskan. Oke, jeda nih. Parafin sebelum tumpah itu pigno plus parafin dikurangi pigno kosong, hasilnya 8,3126 gram. Betul, 8,8692 gram. Dapatkan bobot parafin setelah tumpah, lalu dicari bobot parafin yang tumpah. Jadi hasil bobot parafin yang tumpah dimasukkan ke dalam mencari M per P raw parafin. P dari parafin, lalu dicari raw dari granul kita. Anomali. Clarata krokodila. Sehingga raw granul didapatkan 1,9502 gram per mili. Yang kita hitung dari tadi itu sama-sama BJ. Pertama BJ nyata, tadi berarti massa dibagi dengan berat. Massa dibagi dengan volume. Massanya kan massa granul awal itu tadi yang 100 gram dibagi dengan volume yang belum termampatkan. Pada waktu mau menghitung BJ massa, dibagi dengan volume. Ya enggak tadi? Ya. Massanya tetap 100, volumenya bukan volume awal tapi volume termampatkan. Nah, ini BJ benar sama karena yang kita hitung adalah sama-sama bobot jenis atau perapatan. Yang tetap yang kita hitung adalah rumusnya volume.
Bedanya karena volumenya yang ini kita tidak tahu, yang sebenarnya itu berapa kita tidak tahu, kita menggunakan alat ukur. Kalau massa kan kita bisa nimbang, kalau volume kan kita harus ukur. Nah, yang sebenarnya berapa, kalau tadi kan hanya termampatkan, kalau ini itu yang sebenarnya, volume yang sebenarnya. Jadi kita dari menghitung, harusnya itu istilahnya bukan parafin sebelum tumpah dan setelah tumpah. Harusnya berat parafin pertama dikurangi berat parafin kedua didapatkan parafin yang tumpah. Kenapa kok volumenya itu bisa dikonversi dari berat parafin yang tumpah? Itu ada pikno. Iya. Piknonya sudah ada. Parafinnya ada nggak? Tidak ada. Minta parafin dulu sebentar. Kita punya wadah, kita isi dengan sudah ketemu volume tertentu. Kalau kita masukkan benda ke dalamnya, berarti kan benda itu menempati volume seperti yang tumpah. Sehingga logikanya kalau kita mau mencari volume berat tadi, berarti kita harus mengukur volume pelarut yang tumpah. Prinsipnya kalau mau melakukan uji kerapatan benar tidak harus menggunakan parafin, tapi digunakan pelarut yang tidak bisa melarutkan zatnya, supaya tadi begitu zat masuk, pelarutnya keluar, harus bisa harus ada yang tumpah. Karena itu yang kita gunakan untuk memprediksi volume zat yang masuk tadi. Kalau pelarutnya bisa melarutkan kan hilang, dia tidak bisa menempati ruang dari volume larutannya. Akhirnya tidak ada yang tumpah. Kalau tidak ada yang tumpah tidak bisa kita prediksi berapa. Jadi tidak harus selalu menggunakan parafin, boleh menggunakan air atau pelarut yang lainnya dengan catatan zat yang mau kita tentukan volumenya itu tidak larut di dalam pelarut yang kita gunakan. Kali ini kita menggunakan parafin. Kenapa? Karena granul kita itu sebagian besar komponennya larut dalam air. Kalau kita menggunakan air, ya nanti granulnya masuk ke dalam air, terlarutkan otomatis tidak ada air yang tumpah. Jadi tidak ada volume yang menggantikan air tadi. Jadi tidak bisa dihitung volume dari granulnya. Bawahnya sudah ada bawahnya. Saya nanti logikanya jalan, tidak tahu cara menghitungnya hanya semester sekarang, tapi nanti 2 tahun lagi lupa pada waktu skripsi. Itu akan penuh sudah, diangkat aja itu tikanya Pin, biar yang di belakang melihat Pin. Terus ditutup. Tadi kan berarti sebelum diisi parafin, piknonya ditimbang dulu, dapat berat pikno kosong. Kevin memasukkan parafin ke dalamnya sampai penuh, tutupnya ditutup. Tutup aja diturunkan Pin. Nah, Udah Bu? maksudnya sampai tidak ada yang keluar, tetap di bawah. Nah, terus dilap, terus ditimbang, dapat pikno plus parafin. Setelah itu ada granul kan di situ? Ada. Buka Pin, tutup piknonya dibuka, granulnya disiapkan kira-kira 2 strip. Coba dipraktekkan, dimasukkan, tutupnya diletakkan. Itu punya piknonya diangkat ke atas, granulnya dimasukkan pelan-pelan. Pelan-pelan sampai granulnya turun dulu Mbak, tak sok-sok. Yuk, nanti mau celaka tunggu sampai yang bilang dari piknonya itu granulnya turun semuanya. Sudah? Coba itu piknonya dipegang tanpa tisu Pin. Nah, sudah ada granul yang di dalam kan? Sudah. Coba sekarang ditutupin. Ada parafin yang tumpah enggak? Ada yang tumpah. Kenapa tadi kan sudah ditutup sama Kevin, sudah tidak tumpah, ditimbang, ketemu pikno kosong sama parafin. Dengan kondisi yang sama, Kevin memasukkan granul ke dalamnya, kemudian ditutup lagi, ada yang tumpah lagi. Berarti volume parafin yang tumpah itu setara dengan volume granul yang masuk ke dalamnya. Itu prinsipnya. Nah, kita kan nggak mengukur volumenya, yang kita ukur adalah
beratnya. Jadi kita timbang volume berat pigno, parafin sama granul ketemu berapa? Itu ada angkanya. 20. Untuk menentukan volume granulnya berarti tadi dihitung dulu pigno sama parafin dikurangi pigno kosong ketemu berat parafin yang pertama. Jadi jangan menggunakan istilah sebelum tumpah dan setelah tumpah. Karena yang dihitung adalah volume parafin yang tumpah. Jadi pigno kosong, pigno plus parafin yang pertama tadi dikurangi pigno kosong ketemu berat parafin 1 ketemu 8, sekian. Kemudian berat pigno granul plus parafin kurangi pigno kosong ketemu berat apa? Parafin tumpah. Berat pigno granul plus parafin kalau dikurangi pigno kosong ketemu apa? Plus granul. Parafin plus granul, bukan parafin saja. Parafin plus granul mau dikuranginya hanya pigno kosong. Jadi 8,8692 itu adalah berat Parafin plus granul. 8,8692 Kelvin. Itu adalah berat parafin plus granul. Granulnya kan kita tahu tadi granulnya ditimbang dulu. Berarti kalau berat parafin plus granul dikurangi berat granul ketemu berat parafin yang kedua. Selisih antara berat parafin pertama dengan parafin kedua itu ketemu berat parafin yang keempat. Yang kita hitung adalah yang mau kita cari apa? Pro granul. Volume granulnya. Di mana volume granul itu setara dengan volume parafinnya. Yang kita dapatkan datanya adalah berat parafinnya. Makanya harus dibagi dengan kerapatan dari parafin. Makanya Anda ketemu 0,4392 itu Anda bagi dengan 0,86. Yang ketemu 0,50 sekian itu adalah volume parafin yang tumpah. Berat parafin dibagi dengan pro parafin ketemu volume parafin. Volume parafin yang tumpah tadi setara dengan volume Granul. granulnya. Makanya angka 0,5 itu dimasukkan ke dalam rumus dibagi dengan berat granul yang 0,99 sekian dibagi 0,5 kita dapatkan pro atau kerapatan dari granul bulan. Paham ya prinsipnya? Yang dicari adalah berapa berat pelarut yang tumpah. Kenapa kok yang dicari itu? Karena dia menempati ruang dari pelarutnya sehingga dia tumpah. Otomatis setara dengan yang menempati ruang tersebut. Karena yang kita ukur berat berarti kita harus bagi dengan kerapatannya atau bobot jenis pelarut kita apa untuk mendapatkan volume parafin yang tumpah. Ada yang mau ditanyakan?